Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah Assalamualaikum. Kita sudah simak cuplikannya bagaimana apa yang disampaikan si Bahar, dan menurut saya ini sungguh tidak pantas. Yang sebenarnya ini adalah urusan pribadi. Kenapa kok tidak didatangi yang merasa menghina gurunya mereka? Justru malah berorasi mencari massa untuk mendukung mereka dan ingin mendukung tujuan mereka pribadi, yang seharusnya tidak seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita semuanya prihatin apa yang disampaikan oleh Bahar, yang menurut konon katanya gelarnya adalah seorang habib, seorang pendakwah, seorang ulama. Tetapi ini hanyalah orasi atau memeluapkan emosinya untuk mencari massa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya awal sampai akhir, dan nanti kita bisa simak videonya tanggapan dari Gus Fuad Leret. Oleh sebab itu, simak videonya awal sampai akhir biar tidak konslet. Jangan biarkan pikiran kita kosong kalau melihat video ini, biar tidak ikut konslet. Mari kita simak video selengkapnya. Iya, NU sama habaib mau dipisahin, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul? Betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam, kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras, siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul? Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul? Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah nggak? Nggak pernah. Terserah, nggak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, nggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, nggak usah deh jauh-jauh ke Palu, nggak usah. Coba tes main-main aja ke Sampang, kira-kira jadi apa? Hah?
Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini, kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah, habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Ditunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang kita tolak Bahar bin Smith, saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil, nggak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang begini, kalian mau ancam saya, ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya, saudara-saudara. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap kita berangkat ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI biadab bangsat, siapa namanya, Fuad Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI biadab. Orang-orang lagi ibadah, saya udah nggak mau ceramah keras apa segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana lebaran ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara, dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak saya dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya dulu pondok di Al Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini ya, si Fuad ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa, beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang, beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam, beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana, beliau bangun Al Khairat. Sampai sekarang Al Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada ya, itu berjuang mati di jalan Allah, darah itu ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini si Fuad bangsat siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat,
Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok. Kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan, siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam, ya. Maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara, ya. Lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap kita berjihad, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah iya. NU sama habaib mau dipisahin, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau, ya. Saya punya nenek orang Sanger, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sanger. Nenek saya orang Sanger. Ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul? Betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih.
Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul. Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul. Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah enggak? Enggak pernah. Terserah, enggak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, enggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, nggak usah deh jauh-jauh ke Palu, nggak usah. Coba tes main-main aja ke Sampang, kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini, kalau ada apa kita nanti sweeping Habaib. Wah, Habaib mau di sweeping sama gerombolannya, ditunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang, kita tolak Bahar bin Smith, tolak Bahar bin Smith. Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil, nggak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya, ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya. Saudara-saudara, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI. Betul? 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 Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri. Betul? Betul. Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian. Betul? Betul. Ya, tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami nggak ada urusan. Terserah kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silahkan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru. Gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayomi umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat ke jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada para pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh,
datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya, para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana, sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing. Betul? Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina. Betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kemis-kemis sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semua-muanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, dulu kan sudah sering bilang, terakhir saya ceramah di mana itu, pokoknya sebelum Ramadan, kalau ada di mana, bukan ada, perhatikan ya, Prabowo jadi presiden, koruptor-koruptor banyak ditangkap nggak? Jawab, banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Cepet nggak termasuk? Cepet nggak? Janji-janjinya ada yang ditunaikan, ada yang belum. Betul? Betul? Nah, selama presiden, selama Prabowo dan menteri-menterinya pro kepada rakyat, ya, pro kepada rakyat, adil kepada rakyat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka kami akan rakyat dukung 1000%, bahkan nyawa dan jiwa kami akan kami berikan kepada pemerintah yang adil kepada rakyat, saudara-saudara. Tapi ada tapinya, ntar dulu. Tapi kalau nantinya presiden dan menteri-menterinya semua, ya, ingkar janji, khianati rakyat, khianati bangsa, Bahar bin Smith akan terus oposisi, nggak ada urusan. Bahar bin Smith tidak akan pernah ada di lingkaran pemerintah. Bahar bin Smith akan selalu berada di oposisi. Saya kemarin nggak nyoblos, kalian pikir saya kemarin nyoblos? Tidak ada saya nyoblos, saya nggak pernah nyoblos. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah. Betul? Kalau ada orang yang nggak sepemikiran, nggak sejalan, ada benernya, ya saya bilang benar. Ada orang sejalan, sepemikiran, salah, ya saya bilang salah. Tidak akan menghilangkan yang benar, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran. Betul? Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu datangnya dari orang-orang terdekat, dari keluarga, sahabat, sanak saudara, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi saya sampaikan, kalau nanti pemerintah khianati rakyat, ingkar janji sama rakyat, ya, menyusahkan rakyat, maka saya bersumpah, saya Bahar bin Smith yang akan berada di barisan paling depan demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Sampang saya tanya semuanya, siap bela para ulama, siap bela para habaib, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela NKRI. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Sekali lagi, jadi udahlah, kalian jangan ngomong pribumi ini. Saya juga pribumi, orang sama-sama pribumi kita. Betul? Betul?
Jadi sengaja ini nih permainan PKI untuk memecah makanya kita jangan terprovokasi. Kita percayakan aja dulu ke kepolisian. Ya. Kalau polisi tutup mata, tutup telinga, ya, polisi biarkan, baru hukum rimba yang berjalan, saudara-saudara. Ya, betul ya. Oke, ya, jadi udah, saya nggak mau bahas-bahas nasab, saudara-saudara. Nggak mau saya bahas nasab, nggak penting buat saya. Yang saya lagi fokus ini si Fuad brengsek ini. Ya, masalah nasab diam saya. Sebab kenapa? Diamnya kami, diamnya saya atas orang-orang yang hina itu suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal. Mas, sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Ricik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib, darah mereka itu halal. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib, ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka, sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Ricik gitu. Kita sudah simak videonya awal sampai akhir dan bagaimana tanggapan seorang Gus Fuad Pleret setelah melihat video ceramah atau orasi yang katanya seorang Habib yaitu Bahar Smith, dan dia sebenarnya ini adalah urusan pribadi dan mereka tidak ada kemauan atau hati yang besar untuk mendatangi, dan katanya ada seorang Gus yang menghina guru mereka yang seharusnya didatangi. Kenapa dan bagaimana Anda kok menghina guru saya? Alasannya apa? Seharusnya begitu. Setelah mendengar video ini, kita sangat sedih sekali, yang seharusnya seorang pendakwah atau seorang ulama, apalagi predikat yang mereka gelar, menurut mereka, pengakuan mereka adalah seorang Habib, sungguh tidak patut sebagai seorang ulama, sebagai cendekiawan muslim. Menurut mereka berorasi, berpidato dengan mulut-mulut yang lantang, yang keras, yang menurut saya agak kotor ini ya, menyampaikan dengan emosi, dengan egois mereka, dengan egois kemauan dia mencari massa. Dan saya lihat mereka yang datang di acara itu, mereka hanya tolak-tolak dan bingung apa yang disampaikan oleh Bahar Smith. Oleh sebab itu, kita harus pakai akal sehat, akal waras kita. Kalau melihat video ini, kalau Anda tidak prihatin, mungkin ada yang salah pada diri kalian semuanya. Untuk para muhibin, mari kita buka mata dan hati kita. Kita simak baik-baik ketika kita mendengarkan, mengikuti orang yang kita ikuti. Kita harus jeli, apakah seorang muslim, apakah seorang ulama yang seharusnya mendamaikan, tetapi ini malah membuat gaduh. Bagaimana menurut saudara-saudara semuanya? Apakah mumet, apakah konslet kita melihat pidato seperti ini? Yang menurut saya ini bukan untuk dakwah Islam. Ini hanya sebuah orasi. Kalau ingin mempelampiaskan keinginan kita, keegoisan kita, tujuan kita, jangan mengatasnamakan agama.
Kalau sudah mengatasnamakan agama, kita berhak untuk bersuara karena Islam bukan milik golongan. Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, kita sudah simak videonya. Tanggapan Gus Wat Pleret, apa yang disampaikan dengan santun, dengan akal logika. Saya tidak memihak satu dan satunya, kita memihak pada akal dan logika kita untuk menanggapi sebuah video seperti ini yang mereka gadang-gadang dia adalah seorang habib, dia adalah seorang penceramah muda yang tegas, yang galak, yang tidak tahulah seperti itu menurut mereka. Sebenarnya seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang pendakwah, kalau memiliki ilmu, sekali lagi garis bawahi, kalau seorang ulama memiliki ilmu, tentu saja tidak seperti ini. Orang yang berilmu pastinya orang yang memiliki akhlak, adab, tentunya semua didasari dengan ilmu. Apakah yang kalian lihat seperti ini mencontohkan orang yang berilmu, orang yang punya wawasan luas tentang agama? Kalian simpulkan sendiri dengan akal sehat, dengan akal waras kita. Oleh sebab itu, video ini ditayangkan, tidak ada unsur adu domba atau merendahkan pihak satunya dan pihak satunya lagi. Kita belajar pakai akal waras. Untuk kita beragama, kita cari yang gampang-gampang saja. Kita sholat, kita bersedekah, bagaimana apa yang biasanya kita lakukan, bagaimana yang disampaikan oleh kiai-kiai pribumi kita dengan santun, dengan enak, dengan adem, tidak seperti yang akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini berkuar-kuar mengatasnamakan agama. Oleh sebab itu, mari kita berpikir, buka mata hati kita, pikiran kita, agar kita biar tidak konslet. Terima kasih saudaraku semuanya. Saya mewakili admin. Bila mana ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami adalah yang fakir ilmu, pastinya manusia adalah tempatnya salah. Terima kasih saudaraku semuanya. Ojo lali moso solawat, pakai akal waras kita biar tidak konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.